Baik, perkenalkan nama saya Luciana. Jadi saya akan menjelaskan mengenai infertilitas dan masalah seksual pada pria. Yang pertama itu infertilitas. Infertilitas dapat didefinisikan sebagai ketidakmampuan pasangan pria dan wanita, atau dalam hal ini suami istri, dalam menghasilkan keturunan setelah 1 tahun usia pernikahan dengan hubungan seksual yang normal dan tanpa menggunakan metode kontrasepsi apapun. Atau bisa juga setelah 6 bulan pernikahan bila pasangan ini berada di atas 35 tahun. Nah, infertilitas ini dapat berdampak pada ekonomi dan psikologis, karena pasangan suami istri yang mengalami infertilitas ini biasanya akan mengalami proses yang panjang dalam evaluasi dan pengobatannya. Berdasarkan penelitian sebelumnya, infertilitas pada pria dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu faktor umum dan faktor khusus. Faktor umum seperti umur, frekuensi senggama kemudian lama berusaha. Sedangkan yang menjadi faktor khusus seperti masalah pada pretestikular, posttestikular, adanya reaksi imunologi, dan faktor lingkungan seperti terpapar logam berat, radiasi, diet, rokok, alkohol, dan obat-obatan. Nah, selanjutnya itu masalah seksual pada pria. Ada 2, yang pertama itu ejakulasi dini dan ada disfungsi ereksi. Nah, yang pertama itu ejakulasi dini. Ejakulasi dini itu adalah salah satu bentuk gangguan seksual yang ditandai dengan penetrasi yang terlampau cepat atau dalam hal ini terlalu dini, atau kegagalan menahan dan mengendalikan ejakulasi sampai sang istri itu orgasme. Nah, namun penderita ejakulasi dini ini masih mampu mencapai ereksi penis jika kualitas ereksi penis dan jika kualitas spermanya baik, dia masih mampu menghasilkan keturunan atau menghamili wanita. Nah, menurut Profesor Wimpi Pangkahila, batasan pengertian ejakulasi dini ini berdasarkan ada 4. Yang pertama itu waktu, frekuensi, kepuasan, dan kemampuan mengendalikan ejakulasi. Nah, berdasarkan keempat pandangan ini, maka definisi ejakulasi dini adalah ketidakmampuan mengontrol ejakulasi sehingga terjadi dalam waktu singkat dan tidak sesuai dengan keinginannya. Nah, menurut Strasberg dari beberapa survei menunjukkan bahwa pria penderita ejakulasi dini mencapai klimaksnya tidak lebih dari 1 atau 2 menit setelah penetrasi saat koitus. Sementara bagi pria yang prima dan sehat, biasanya mencapai klimaks pada kisaran 7 sampai 10 menit setelah penetrasi. Nah, selanjutnya itu ada disfungsi ereksi. Pria yang mengalami disfungsi ereksi tidak mampu mendapatkan dan mempertahankan ereksinya untuk aktivitas seksual yang memuaskan. Nah, di mana proses aktivitas seks ini terjadi dari naiknya libido, kemudian mengalami ereksi, kemudian ejakulasi, dan terakhir itu merasakan orgasme. Seperti halnya ejakulasi dini, hampir semua pria suatu ketika akan mengalami disfungsi ereksi. Penyebab utama disfungsi ereksi ini karena faktor kejiwaan. Artinya, disfungsi seksual ini banyak dipengaruhi karena faktor stres dan mental. Kemudian misalnya karena kesibukannya dalam pekerjaan, karena dia itu merupakan tulang punggung keluarga, atau karena kecapean fisik dan menderita psikis. Jadi syarat utama supaya tidak disfungsi ereksi dan kegiatan seksual itu optimal, maka harus sehat mental dan fisik. Kemudian selain itu, peluang disfungsi ereksi meningkat seiring bertambahnya umur, dikarenakan banyaknya penyakit seperti penyakit diabetes, kardiovaskular, hiperlipidemia, dan hipertensi, dan lain-lain sebagainya. Nah, disfungsi ereksi ini juga bisa terjadi sebagai dampak dari adanya terapi obat, operasi besar sebelumnya, dan radioterapi. Saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah, NIM H041191 Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu gangguan andrologi, yaitu andropos. Baik, istilah dari andropos ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu andro yang berarti pria dan pos yang berarti penghentian. Jadi andropos ini dapat diartikan sebagai berhentinya proses fisiologis pada pria. Andropos ini merupakan sindrom pada pria separuh atau lansia di mana terjadi penurunan kemampuan fisik, seksual, dan psikologi. Sindrom andropos ini merupakan sindrom penurunan kemampuan fisik, seksual, dan psikologi yang dapat dihubungkan dengan berkurangnya hormon testosteron dalam darah. Andropos ini terjadi pada pria di atas usia tengah bayi yang mempunyai kumpulan gejala, tanda, dan keluhan yang mirip dengan menopause. Andropos ini dikaitkan dengan berkurangnya kadar hormon testosteron dalam tubuh. Testosteron ini merupakan hormon reproduksi
yang penting bagi pria yang berperan dalam perkembangan penis dan testis, pertumbuhan rambut, tubuh, perubahan suara, pembentukan otot dan tulang, serta reproduksi sperma. Selanjutnya itu gejala dan keluhan pada berbagai aspek kehidupan bersamaan dengan proses penuaan, ritme sikandian testosteron ini menghilang. Penurunan kadar hormon testosteron pada pria menimbulkan berbagai gejala dan keluhan pada berbagai aspek kehidupan. Antara lain yaitu pertama, terdapat gangguan vasomolor, tubuh terasa panas, berkeringat, insomnia, rasa gelisah dan takut terhadap perubahan yang terjadi. Yang kedua, ada gangguan fungsi kognitif dan suasana hati, mudah lelah. Menurunnya konsentrasi, berkurangnya kerjasama mental, intuisi, keluhan depresi, nervos, dan hilangnya rasa percaya diri, menurunnya motivasi terhadap berbagai hal. Dan selanjutnya ada gangguan virilitas, penurunan kekuatan dan kekurangan tenaga secara signifikan, menurunnya kekuatan dan massa otot, perubahan pertumbuhan rambut dan kualitas kulit, penumpukan lemak pada daerah abdominal dan osteoporosis karena berkurangnya massa tulang, fraktur tulang yang meningkat. Selanjutnya keempat, terdapat gangguan seksual yaitu menurunnya minat terhadap seksual, perubahan tingkah laku dan aktivitas seksual, kualitas orgasme menurun, berkurangnya kemampuan ereksi atau disfungsi ereksi atau impotensi, berkurangnya kemampuan ejakulasi. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi andropos. Timbulnya gejala dan tanda andropos dapat terjadi karena pengaruh berbagai faktor, antara lain yaitu faktor internal. Pengaruh internal bisa dari tubuhnya sendiri atau genetik, terjadi karena adanya perubahan hormonal atau organik. Juga bisa karena sudah mengidap penyakit tertentu seperti hipertensi, hiperkolesterol, obesitas. Selanjutnya, faktor eksternal. Faktor eksternal ini bisa didapat dari faktor lingkungan yang tidak lagi kondusif. Dapat bersifat fisik seperti kandungan bahan kimia bersifat estrogenik yang digunakan dalam bidang pertanian, pabrik, dan rumah tangga. Juga dapat karena faktor psikis yang berperan, yaitu kebisingan dan perasaan yang tidak nyaman, sering terpapar sinar matahari, dan polusi yang bisa menyebabkan stres. Gaya hidup tak sehat juga ditengarai dapat mempengaruhi gejala andropos, misalnya merokok, mengkonsumsi alkohol, suka begadang, dan pola makan yang tidak seimbang. Andropos ini disebabkan oleh penurunan kadar testosteron dan penurunan kadar testosteron ini menjadi gradual seiring dengan bertambahnya usia. Sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Sakinah. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai hipogonadisme. Jadi, hipogonadisme adalah suatu kondisi di mana kelenjar seksual tidak dapat menghasilkan hormon dalam jumlah yang cukup. Kondisi ini dapat menyebabkan gangguan seperti impotensi pada pria. Kelenjar seksual pada pria adalah testis. Kelenjar tersebut bertugas menghasilkan hormon yang mengatur karakteristik seksual, seperti perkembangan testis. Hormon ini juga mengatur produksi sperma pada pria. Hipogonadisme dapat terjadi akibat kelenjar seksual mengalami kerusakan atau karena penyakit tertentu. Kondisi ini tidak hanya dapat menimbulkan gangguan pada fungsi seksual, tetapi bisa juga pada kondisi fisik secara keseluruhan. Berdasarkan penyebabnya, hipogonadisme terbagi menjadi dua, yaitu hipogonadisme primer dan sekunder. Pada hipogonadisme primer adalah kondisi ketika kelenjar seksual mengalami kerusakan sehingga tidak mampu memproduksi hormon seksual dalam jumlah yang cukup. Yang kedua yaitu hipogonadisme sekunder, terjadi akibat adanya kerusakan pada kelenjar di otak, yaitu kelenjar hipofisis atau pituitari dan hipotalamus yang bertugas mengirimkan sinyal ke kelenjar seksual untuk menghasilkan hormon. Materi dari saya yakni mengenai gangguan prostat. Nah, sebelum kita mengetahui gangguan prostat itu, kita harus mengetahui dulu apa itu prostat, yang dimana
prostat merupakan kelenjar aksesorius seksual pria yang secara anatomi itu berlokasi pada dasar pelvis. Nah, itu mengelilingi leher, kandung kemih, dan uretra. Nah, itu gangguan prostat sendiri itu merupakan salah satu penyakit yang cukup umum yang dialami oleh pria yang terutama pada umur 50 tahun ke atas atau sudah sudah menua. Nah, adapun gangguan prostat yang saya akan bahas ini yakni ada BPH, itu benign prostatic hyperplasia, dan ada kanker prostat. Yang pertama yakni benign prostate hyperplasia atau disingkat BPH atau hiperplasia prostat, yang dimana adalah gambaran histologis proliferasi sel stroma dan epitel prostat yang menyebabkan kelenjar prostat mengalami pembesaran. Nah, prostat yang membesar ini menyebabkan penekanan pada uretra sendiri dan mengganggu aliran urin dari kandung kemih. Nah, resistensi aliran urin ini dapat menyebabkan gejala-gejala seperti sering berkemih, urgensi, berkemih pada malam hari, ada berkemih yang terputus-putus, pancaran urin yang melemah, dan menunggu lama untuk berkemih. Nah, resisten urin pada akhirnya menyebabkan disfungsi otot, detrusfor, retensi urin, dan gejala saluran kemih bawahan atau lower urinary tract symptom. Nah, BNP ini merupakan penyakit yang sering ditemui pada pria lanjut, yaitu ukuran prostatnya itu secara bertahap akan bertambah besar dan menyebabkan terjadinya BPH ini. Nah, pada usia lebih dari 60 tahun. Nah, pada usia itu dari 50% secara mikroskopik akan mengalami penyakit ini, dan pada usia 85 tahun ada sebanyak 90% pria yang akan mengalami BPH. Kemudian penyakit kedua yaitu kanker prostat, di mana kita tahu yaitu tentang kanker yang dimana ini merupakan sel jaringan prostatnya yang tumbuh secara abnormal yang disebabkan karena pertumbuhan dan perkembangan yang tidak terkontrol. Nah, pertumbuhan dan perkembangan yang tidak terkontrol ini dari sel-sel jaringan kelenjar prostat. Nah, bentuk kanker prostat yang paling umum itu antara adenokarsinoma. Nah, sedangkan ada bentuk yang lainnya yaitu sarkoma, yaitu 0,1 sampai 0,2% bentuk seperti karisnoma, yaitu sel transisional, yaitu sekitar 1 sampai 4%, dan limfoma dan leukemia. Nah, sampai saat ini belum diketahui dengan pasti yang menyebabkan terjadinya kanker prostat. Namun ada beberapa faktor risiko terjadi kanker prostat yaitu seperti usia, ras, diet, gaya hidup, seperti merokok, adapun geografis dan obesitas, dan penyakit menular seksual, dan riwayat keluarga. Mungkin sekian dari materi kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.